Selamat pagi, siang, dan malam, Ciro Sevin, CWT, dan Ko Oscar. Perkenalkan, saya Yofi Desti Mulyono dengan NRP 2172005. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil pengajaran tugas akhir saya dengan judul Pembangunan Sistem Analisis Sentimen terhadap Integritas Akademik di Era AI berbasis Machine Learning dan Topic Modeling. Hal yang melatar belakangi saya untuk meneliti topik ini adalah karena beberapa tahun belakangan ini muncul banyak teknologi AI seperti ChatGPT dan Gemini yang telah memicu perdebatan mengenai batasan penggunaan teknologi AI khususnya dalam konteks akademik. Meskipun AI dapat meningkatkan pembelajaran, di sisi lain, hal ini juga dapat membuka celah bagi tindakan tidak etis seperti plagiarisme yang memungkinkan siswa untuk dapat dengan mudah menggunakan AI untuk menyelesaikan tugas tanpa melalui proses berpikir kritis. Maka dari itu, penelitian ini dilakukan untuk memahami persepsi publik terhadap integritas akademik di era AI melalui analisis sentimen dan topik modeling berdasarkan opini pengguna X atau Twitter. Berdasarkan latar belakang masalah yang sebelumnya saya sampaikan, penelitian ini bertujuan untuk menentukan langkah reprosesing yang efektif untuk analisis sentimen berdasarkan pandangan pengguna X atau Twitter. Yang kedua, mengidentifikasi algoritma machine learning mana yang paling baik untuk mengklasifikasikan sentimen pengguna X atau Twitter. Dan yang terakhir, mengevaluasi akurasi topik modeling dalam mengidentifikasi topik utama pembahasan pengguna X atau Twitter terkait integritas akademik di era AI. Penelitian ini berfokus pada analisis sentimen terhadap tweet berbahasa Inggris yang berkaitan dengan integritas akademik. Data penelitian ini dikumpulkan melalui proses data crawling dari API X atau Twitter selama periode September 2023 hingga September 2024 dengan menggunakan kata kunci plagiarism, collusion, contract cheating, exam cheating, research fraud, dan juga AI misuse. Secara keseluruhan, saya akan melakukan analisis sentimen yang merupakan metode untuk menganalisis pendapat, sikap, dan emosi seseorang terhadap entitas tertentu yang diungkapkan melalui teks tertulis. Pada penelitian ini, saya akan membagi sentimen tersebut ke dalam 5 kategori, yaitu positif, negatif, netral, promotion positif, dan juga promotion negatif. Seperti yang sudah saya sampaikan, dataset penelitian ini diambil dari X atau Twitter melalui proses data crawling. Dari data crawling yang dilakukan, didapatkan 2.875 tweet dengan 40 tweet positif, 265 tweet negatif, 2.418 tweet netral, 36 tweet promotion positif, dan 116 tweet promotion negatif. Pengumpulan sampel data ini dilakukan menggunakan tweet harvest. Nah, kita dapat mengkonfigurasi parameter pencarian seperti search keyword, batas jumlah tweet yang akan dikumpulkan, dan juga file name CSV. Tweet yang telah berhasil dikumpulkan ini kemudian diberi label secara manual berdasarkan sentimen dan kategorinya yang relevan. Tahap selanjutnya adalah data preprocessing untuk membersihkan dan mempersiapkan data agar siap untuk dianalisis lebih lanjut. Pertama, data harus dibersihkan dari elemen-elemen yang tidak relevan untuk proses analisis. Kemudian, teks diubah menjadi lowercase untuk memastikan konsistensi data. Selanjutnya, kata atau singkatan yang sering digunakan dalam percakapan di media sosial akan diganti dengan bentuk lengkap menggunakan kamus slang yang berisi kata-kata slang dan padanannya dalam bentuk formal. Pada proses tokenisasi, teks yang telah yang dinormalisasi akan diubah menjadi serangkaian kata individual atau token berdasarkan dengan cara memisahkannya. Maaf. Pada proses tokenisasi, teks yang telah dinormalisasi akan diubah menjadi serangkaian kata individual atau token dengan cara memisahkannya berdasarkan spasi. Setelah tokenisasi, tahap berikutnya adalah penghapusan stop words, yang merupakan kata-kata yang sering muncul tetapi tidak memberikan informasi penting untuk dianalisis. Penghapusan stop words dilakukan dengan menggunakan model bahasa Inggris spacey. Yang terakhir, lemmatization dilakukan untuk mengubah kata ke bentuk dasarnya dengan mempertimbangkan konteks semantik. Proses ini menggunakan word lemmatizer dari NLTK yang memastikan hasil lebih tepat dibanding stemming. Sekarang kita mulai masuk ke model klasifikasi yang akan digunakan. 3 model klasifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah naive Bayes, support vector machine, dan juga random forest. Dengan menggabungkan ketiga algoritma ini, penelitian bertujuan untuk membandingkan model klasifikasi mana yang lebih akurat dalam memprediksi sentimen dan data yang telah diproses sebelumnya. Proses klasifikasi dimulai dengan membagi data teks yang telah dilematisasi dan label sentimen ke dalam beberapa fold menggunakan metode stratified key fold cross validation untuk memastikan setiap lipatan memiliki distribusi kelas yang sama
sehingga hasil evaluasi menjadi lebih konsisten dan adil. Selanjutnya, metode vektorisasi akan mengubah data teks menjadi representasi numerik seperti contoh yang tertera di slide yang dapat diproses lebih lanjut oleh algoritma machine learning. Pada penelitian ini, setiap model klasifikasi sentimen akan diuji dengan 4 metode vektorisasi untuk menentukan kombinasi metode mana yang menghasilkan akurasi terbaik. Setiap model akan diuji dengan dan tanpa smote. Penyiimbangan data ini penting karena dalam dataset yang tidak seimbang, seperti pada penelitian ini, di mana kelas netral jauh lebih banyak daripada kelas lainnya, model cenderung bias terhadap kelas mayoritas. Smote bekerja dengan cara menghasilkan sampel sintetis untuk kelas minoritas berdasarkan data yang ada, sehingga distribusi kelas menjadi lebih seimbang. Selanjutnya, salat Key-based dengan metode uji statistik chi-square diterapkan untuk memilih 500 fitur terbaik berdasarkan nilai chi-square tertinggi. Kata-kata dengan nilai chi-square tertinggi akan dipilih sebagai fitur yang paling relevan dan akan digunakan sebagai input untuk klasifikasi sentimen. Setiap volt akan menghitung dan menyimpan matriks evaluasi model selama proses cross-validation berlangsung. Matriks yang dihitung meliputi akurasi, precision, recall, effort score, dan error rate. Sekarang kita masuk ke pendekatan kedua, yaitu topik modeling. 3 algoritma utama yang digunakan untuk menganalisis topik pada penelitian ini adalah LDA, NMF, dan BERT topic. Data yang digunakan untuk proses topik modeling berupa vektor hasil vektorisasi TF-IDF dengan 2.297 dokumen dalam dataset training dan 7.667 fitur yang dihasilkan dari proses vektorisasi TF-IDF. Sama seperti model klasifikasi sentimen, model topik modeling juga melalui tahap pembagian data menggunakan Certified Key Vault Cross Validation, di mana setiap vault diuji dalam 2 skenario dengan dan tanpa smote untuk mengevaluasi performa model pada data yang seimbang dan tidak seimbang. Evaluasi model topik modeling dilakukan melalui beberapa langkah untuk menilai kualitas topik yang dihasilkan. Secara kuantitatif, evaluasi dilakukan dengan menghitung coherence score yang mengukur keterkaitan antara kata-kata dalam topik berdasarkan dokumen. Selain itu, distribusi kategori pada setiap cluster akan dianalisis untuk menentukan kategori mayoritas berdasarkan label yang paling sering muncul dalam setiap topik. Fungsi majority vote digunakan untuk menghubungkan topik yang dihasilkan oleh model dengan kategori sentimen. Persentase kategori mayoritas juga dihitung berdasarkan distribusi kategori dalam klaster. Proses ini dilakukan untuk semua klaster, dan rata-rata persentase kategori mayoritas dihitung untuk menunjukkan sejauh mana topik sesuai dengan kategori dominan dalam data. Sekarang kita beralih ke hasil analisis model klasifikasi sentimen. Pada model naive Bayes tanpa penyimbangan data smote, Count Factorizer memberikan performa terbaik karena kesederhanaannya sesuai dengan asumsi independensi fitur naive Bayes untuk memaksimalkan pemisahan antar kelas sentimen. Sedangkan ketiga metode TF-IDF memiliki performa yang lebih rendah karena metode ini membobotkan kata yang jarang muncul lebih tinggi dan sering menambah noise pada data. Setelah penyimbangan data dengan smote, performa model justru menurun karena sampel sintetis sering mengganggu distribusi alami dalam data dan menciptakan noise. Word level dan n-gram TF-IDF mengalami penurunan yang signifikan karena terganggu oleh bobot kata dan fitur yang berulang. Pada model klasifikasi SVM, Call Vectorizer memberikan performa terbaik untuk SVM karena menghasilkan fitur sederhana seperti dalam back of words yang mendukung pemisahan linear, sehingga SVM lebih efektif menemukan hyperplane dengan margin maksimum. Dan penerapan smote lagi-lagi menyebabkan penurunan performa pada model SVM, karena data sintetis mengganggu distribusi alami yang membuat garis pemisahan terkelas kurang optimal. Random Forest menunjukkan performa yang sangat baik pada data asli tanpa smote. Count Factorizer tanpa penyeimbangan data smote menjadi model terbaik karena kemampuannya menangkap frekuensi kata secara langsung yang efektif untuk data tweet yang pendek dan sederhana. Setelah smote diterapkan, performa seluruh model malah menurun, terutama pada Count Factorizer, karena data sintetis yang dibuat malah menambah noise. Word level TF-IDF menunjukkan peningkatan performa setelah smote. Sementara n-gram TF-IDF dan character level TF-IDF tetap stabil tanpa peningkatan yang signifikan. Secara keseluruhan, kombinasi model klasifikasi dan metode vektorisasi terbaik diambil oleh kombinasi naive Bayes dengan Call Vectorizer. Call Vectorizer mendukung naive Bayes dengan representasi frekuensi kata yang cocok untuk model probabilistik dan memudahkan klasifikasi yang akurat. Sedangkan Random Forest dengan word level TF-IDF menunjukkan performa yang terbaik setelah diseimbangkan dengan smote.
Omnivorous Forest mampu menangkap pola data sintetis tanpa terpengaruh overfitting. Sementara word level TF-IDF memberikan bobot lebih pada kata-kata penting untuk pengambilan keputusan yang lebih informatif. Di antara kedua model tersebut, kombinasi knife based dengan Cowetterizer tetap unggul dalam hal efisiensi dan performa tinggi pada data tanpa spotte. Beralih ke analisis hasil topik modeling dengan LDA, untuk model tanpa spotte, topik utama yang didapatkan antara lain penipuan, plagiarisme, konspirasi politik, dan masalah akademik dengan fokus pada ketidakjujuran dalam pendidikan, politik, dan masyarakat. Kelas netral mendominasi setiap topik karena banyaknya tweet yang tidak relevan dengan integritas akademik, serta LDA itu tidak mempertimbangkan label sentimen. Coherence score yang didapatkan rendah. Hal ini menunjukkan hubungan kata dalam topik tidak cukup kuat. Untuk model LDA dengan SMOTE, topik utama yang didapatkan serupa dengan hasil tanpa SMOTE, namun distribusi kategori lebih merata. Kelas netral tetap mendominasi karena LDA hanya fokus pada pola preferensi kata tanpa memperhatikan sentimen. Coherence score pun tetap rendah karena meskipun distribusi data lebih seimbang. Untuk topik modeling NMF tanpa SMOTE, menunjukkan topik utama penipuan, plagiarisme, ketidakjujuran terkait AI, dan konspirasi politik. Dan kelas netral tetap mendominasi di setiap topik. Coherence score yang didapatkan relatif tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kata-kata dalam topik lebih terhubung secara semantik dibandingkan dengan model LDA, meskipun variasinya tetap terbatas. Untuk model NMF yang dilatih dengan SMOTE, topik utama yang didapatkan mengenai penipuan, plagiarisme, ketidakjujuran, dan konspirasi politik dengan variasi kategori sentimen yang lebih beragam. Penerapan SMOTE pada NMF berhasil memperkuat hubungan semantik antar kata yang dapat dilihat dari hasil coherence score yang meningkat secara signifikan. Meskipun kategori netral tetap mendominasi, namun model dengan SMOTE lebih mampu menangkap variasi sentimen dibandingkan tanpa SMOTE. Untuk model terakhir yang diuji adalah bertopik. Topik utama yang dihasilkan adalah plagiarisme, kecurangan akademik, kolusi politik, dan penyalahgunaan teknologi AI dengan kelas netral yang mendominasi. Coherence score setiap poll itu bervariasi. Beberapa topik memiliki keterkaitan kata yang baik, tapi ada topik juga yang konteksnya kurang jelas. Untuk hasil topik modeling menggunakan bertopik dengan SMOTE, topik utama yang dihasilkan adalah plagiarisme, kecurangan, promosi negatif dan positif, dengan distribusi data yang lebih merata. Kelas masih didominasi oleh kategori netral, tapi terdapat peningkatan representasi kategori minoritas seperti promotion negatif dan promotion positif. Coherence score meningkat pada beberapa topik. Hal ini menunjukkan hubungan antar kata lebih baik, meskipun beberapa topik masih memiliki keterkaitan rendah karena keragaman data asli. Secara keseluruhan, NMF memberikan hasil terbaik dalam menganalisis isu integritas akademik dengan menghasilkan topik yang relevan, fokus, dan memiliki hubungan kata yang kuat. Dengan coherence score tertinggi berkisar antara 0,714 sampai 0,87, NMF menunjukkan kemampuan untuk menghasilkan topik yang lebih jelas dan relevan dibandingkan model lainnya. Topik utama yang dihasilkan seperti kombinasi AI, plagiarisme, dan deteksi konten, kombinasi cheat kontrak dan ujian online, serta plagiarisme dalam penelitian dan tugas akademik mencerminkan isu-isu spesifik terkait integritas akademik di era AI. Dengan atau tanpa SMOTE, NMF tetap menjadi modal yang unggul untuk analisis tema integritas akademik. Tahap selanjutnya adalah proses data tahap selanjutnya proses data preprocessing termasuk cleaning text, normalization, tokenization, stop word removal, dan lemmatization akan diuji keefektifannya dalam meningkatkan performa klasifikasi dan topik modeling terhadap data tweet. Analisis ini menggunakan dua model terbaik yang telah diuji sebelumnya, yaitu Naive Bayes dengan Cowetterizer untuk klasifikasi sentimen dan NMF untuk topik modeling, untuk mengevaluasi kontribusi tiap tahapan preprocessing terhadap akurasi dan kualitas model. Tahap pertama yang akan diuji adalah cleaning text. Cleaning text adalah salah satu langkah penting untuk meningkatkan kualitas representasi teks karena dapat meningkatkan performa model terutama pada precision dan F1 score. Tanpa cleaning text, elemen yang tidak relevan dapat mendominasi representasi teks sehingga menurunkan kualitas klasifikasi. Untuk topik modeling dengan NMF, data tanpa cleaning menghasilkan koherens yang lebih rendah karena adanya noise seperti kata HTTP, CO, dan juga DM. Selanjutnya, pada klasifikasi sentimen dengan Naive Bayes,
Normalisasi terbukti meningkatkan akurasi dan F1 score dibandingkan model yang dilatih tanpa normalisasi, dan dapat mengurangi ketidakkonsistenan dalam teks sehingga mempermudah model dalam mengenali pola dengan lebih akurat. Untuk model topik modeling dengan NMF tanpa normalisasi, coherence score yang didapatkan lebih rendah karena variasi kata yang sebenarnya sama dianggap berbeda. Topik yang dihasilkan pun kurang terstruktur dan sulit untuk dianalisis. Selanjutnya, tokenisasi itu proses yang penting dalam preprocessing teks karena tanpa tokenisasi, teks sementara sulit diproses sehingga modal kesulitan mengenali pola dan relasi antar kata. Dan akibatnya, metrik evaluasi seperti akurasi, precision, recall, dan FI score menjadi lebih rendah. Dengan tokenisasi, teks dipecah menjadi kata-kata yang memungkinkan co-factorizer menghitung frekuensi yang lebih akurat sehingga meningkatkan pemahaman konteks dan hasil prediksi model. Untuk topik modeling dengan NMF, bila dilakukan tanpa tokenisasi, coherence score yang didapatkan lebih rendah dibandingkan model dengan tokenisasi. Karena teks panjang tidak dapat dipisahkan menjadi kata-kata individu. Dan topik yang dihasilkan pun kurang relevan dan tidak fokus pada konteks analisis. Selanjutnya, stop word removal terbukti meningkatkan efisiensi model karena jika tanpa proses ini, model harus memproses kata-kata umum yang tidak relevan seperti and, the, atau is. Dan hal tersebut tentunya menurunkan performa model terlihat dari penurunan nilai akurasi dan F1 score. Untuk naive Bayes yang bergantung pada frekuensi kata, dengan stop word removal, kinerja model menjadi lebih efisien karena hanya fokus pada kata-kata yang berkontribusi langsung terhadap klasifikasi. Model topik model Limbo sangat terpengaruh dengan tahap ini. Bisa dilihat dari coherence score yang lebih rendah karena didominasi oleh kata-kata yang tidak bermakna. Serta identifikasi kata kunci pun menjadi sulit, sehingga topik yang dihasilkan menjadi umum. Terakhir, untuk klasifikasi sentimen dengan naive Bayes tanpa lemmatization, kata-kata seperti providing dan provides dianggap berbeda meskipun sebenarnya maknanya sama. Hal ini menyebabkan model kesulitan dalam mengenali pola sehingga performa model menurun. Untuk model topik modeling dengan NMF, jika dilatih tanpa melalui proses thematization, topik yang dihasilkan kurang terstruktur. Karena coherence score yang lebih rendah, variasi kata yang tidak konsisten akan mengurangi keterkaitan antar kata dalam topik. Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini, yang pertama, proses data preprocessing yang meliputi cleaning text, normalization, tokenization, stop word removal, dan lemmatization terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas analisis sentimen dan topik modeling. Masing-masing tahapan membantu membersihkan, menyusun ulang, dan menstandarisasi data yang menghasilkan representasi teks yang lebih relevan dan akurat. Kedua, kombinasi naive Bayes dan computerizer menunjukkan performa terbaik dalam klasifikasi sentimen. Model ini unggul karena kesederhanaan, efisiensi, dan kemampuan model untuk bekerja baik dengan data teks. Meskipun Spotty meningkatkan performa model lain, naive Bayes tetap lebih unggul karena tidak memerlukan penyesuaian data tambahan dan menghasilkan akurasi tertinggi. Terakhir, NMF lebih unggul dalam topik modeling dibandingkan dengan LDA dan bertopik. NMF menghasilkan coherence score yang tertinggi yang menunjukkan topik yang lebih jelas, terfokus, dan relevan. Topik-topik yang dihasilkan seperti kombinasi AI, plagiarisme dan deteksi konten, serta plagiarisme dalam penelitian dan tugas akademik, serta sangat sesuai dengan isu-isu integritas akademik di era AI. Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk penelitian lebih lanjut. Yang pertama, ada eksperimen dengan algoritma lain untuk klasifikasi sentimen, terutama pada dataset yang lebih besar dan beragam. Yang kedua, coba uji model lain dalam topik modeling untuk menganalisis topik yang lebih kompleks seperti konteks emosional dan integritas akademik. Yang ketiga, eksplorasi teknik penyiimbangan data selain SWOT untuk hasil yang lebih optimal pada data yang tidak seimbang. Dan yang terakhir, evaluasi model menggunakan metrik lain untuk mendapatkan gambaran lebih lengkap tentang performa model, khususnya pada dataset yang tidak seimbang. Sekian presentasi hasil pengajaran tugas akhir saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata. Terima kasih.